Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Visi, misi, dan gizi politik. Saudara-saudara yang terkasih, pemilu tinggal menghitung hari, ya, kurang lebih 14 hari sejak hari ini. Itu berarti sudah di depan mata kita. Dan publik, masyarakat, rakyat sekarang sedang menimang-nimang, memilah-milah, dan akan memilih, ya, siapa saja figur-figur yang akan menjadi anggota legislatif maupun, ya, presiden dan calon presiden. Karena pemilu kita itu asasnya luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil, maka setiap warga negara yang mempunyai hak pilih, ya, memiliki kedaulatan atas hak pilihnya untuk menentukan figur-figur yang menurut mereka pantas dan layak dipilih. Nah, dalam ajang kontestasi politik ini, ya, kita selalu dibenturkan dengan apa yang saya sebut tadi, visi, misi, dan gizi politik. Saudara-saudara, politik, ya, itu membutuhkan figur-figur yang punya visi, punya misi yang jelas, ya. Kita butuh, ya, anggota legislatif yang visioner, yang misioner, ya, yang punya wawasan berpikir yang bagus, yang punya kemampuan berpikir, kemampuan membangun gagasan, kemampuan membangun argumentasi, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi. Apalagi, ya, anggota DPR itu adalah wakil rakyat. Dia harus punya kemampuan untuk berkomunikasi, tidak saja dengan pemerintah, tetapi juga dengan rakyat, dengan masyarakat, dengan mereka-mereka yang diwakilinya. Karena itu memang penting bagi masyarakat untuk memilih figur-figur yang berkualitas, yang punya kapasitas, dan tentu berintegritas, ya. Dan di hari-hari ini rakyat, ya, tentu sedang memilah-milah, ya, para calon anggota DPR itu, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Kira-kira siapa yang layak dipilih karena punya kemampuan, karena punya kualitas, karena punya kapasitas, ya, dan juga karena berintegritas. Namun saudara-saudara, ada satu faktor yang juga turut menentukan, ya, siapa yang nanti bakal terpilih. Faktor itu yang saya katakan sebagai faktor gizi politik. Politik itu butuh gizi agar politik itu bergairah, penuh dinamika, ya. Gizi politik itu bisa dalam bentuk uang. Politik memang tidak bisa tanpa uang, karena politik membutuhkan uang. Politisi membutuhkan uang untuk bisa melakukan aksi-aksi politiknya. Nah, uang bisa dilihat sebagai gizi politik. Karena itu, orang yang mempunyai uang yang cukup, uang yang banyak, orang yang mempunyai gizi politik yang banyak, tentu bisa leluasa menggunakan kemampuan sumber daya itu untuk bisa mendapatkan dukungan masyarakat. Walaupun kita tahu bahwa dalam politik, uang itu bukan segala-galanya. Tetapi sekali lagi, politik membutuhkan uang dan politisi perlu uang. Nah, uang kadang-kadang menjadi alasan yang mana orang menentukan pilihannya. Ya, gizi politik punya pengaruh yang sangat penting di hari-hari ini. Demokrasi kita saat ini adalah juga tentang demokrasi uang. Ya. Dalam kontestasi politik, uang itu
berseliweran. Ya, uang itu berlari ke sana kemari. Ya, banyak orang juga berlari ke sana kemari hanya karena uang. Ya, memang politik butuh uang, dan kita ya hari-hari ini sedang menyaksikan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menentukan ya para wakil rakyat kita itu berdasarkan pertimbangan visi misi, ya, berdasarkan pertimbangan kapasitas, kualitas, kapabilitas, dan integritas, atau justru ya pertimbangan kita didominasi oleh pertimbangan isi tas atau gizi politik. Ya, tentu setiap orang punya dasar pertimbangannya. Ya, tetapi ya bagi segmen pemilih transaksional, uang itu menjadi pertimbangan yang utama. Mungkin berbeda dengan segmen pemilih rasional maupun emosional. Ya, bagi segmen pemilih transaksional, ya, mereka butuh uang. Ya, mereka butuh duit. Dan karena itu mereka bisa disentuh dengan pendekatan uang. Ini memang sudah menjadi warna dari demokrasi kita saat ini. Yang paling penting adalah jangan sampai uang itu mengaburkan makna demokrasi kita. Jangan sampai karena uang kita akhirnya memilih orang-orang yang salah. Jangan sampai karena kekuatan uang kita akhirnya menjatuhkan pilihan pada orang yang pada akhirnya tidak banyak berkontribusi bagi kepentingan masyarakat. Jangan sampai karena uang kita akhirnya tidak memiliki hubungan emosional dengan orang-orang yang kita pilih. Mengapa? Karena mereka sudah beli putus. Jangan sampai karena uang kita akhirnya ya hanya bisa menyesal karena hadir di gedung parlemen itu orang-orang yang ternyata kurang memiliki kapasitas, kualitas, kapabilitas, dan integritas. Karena itu ya Bapak Ibu semua, ya sahabat-sahabat perspektif Isidorus Lili Jawa, kita masih punya waktu untuk menimbang-nimbang, untuk memilah-milah siapa yang bakal kita pilih ya menjadi anggota DPRD di kabupaten kota, di provinsi maupun di pusat. Ya, kita masih punya waktu untuk mempertimbangkannya. Ya, pada prinsipnya kita harus memilih orang yang pantas dan layak. Mungkin saja pantas dan layak dari sisi visi dan misi, tetapi juga pantas dan layak karena punya kapasitas, kapabilitas, ya, kualitas, dan integritas. Walaupun kita tahu bahwa isi tas itu penting, gizi politik itu penting, dan ya pilihannya ada di tangan rakyat. Pilihannya itu kembali kepada masyarakat yang memang punya hak pilih untuk menentukan siapa yang bakal mereka pilih di TPS nanti pada tanggal 14 Februari. Ya, semoga kita masih tetap waras, kita masih tetap berakal sehat untuk menentukan orang-orang yang pantas dan layak menjadi wakil rakyat nanti. Oke, demikian ya perspektif saya. Tetap semangat, tetap sehat, mari sambut pesta demokrasi dengan penuh optimisme. Tuhan memberkati kita.